Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bayu 78 Farm Jogja. Kali ini saya akan membahas atau mungkin bahasa kerennya nge-review soal kandang ya. Ini kandang kambing. Nah, ini kandang kambing ini model kandang kambing teman-teman peternak di Kaligesing, Purworejo. Nah, ini biasanya model-model kandang ini untuk kambing yang ukurannya agak besar, seperti kambing Kaligesing atau kambing peranakan Etawa, kambing PE, kemudian Jawa Randu, kemudian bisa untuk crossbur, bisa untuk sanen, bisa untuk sapera. Nah, ini ukurannya memang disetting untuk kandang yang lahan terbatas, tidak begitu besar. Nah, karena untuk mensiasati lahan kecil, akhirnya dibikin kandang dengan ukuran lebarnya 3, dari tiang ke sini ini 3, terus ke belakangnya 2 meter. Ini bisa untuk koloni. Kalau koloni kawin itu satu jantan itu bisa muat didampingi 4-5 betina, ukuran tinggi betina sekitar 70-an. Nah, kalau untuk nyekat-nyekat pun bisa. Ini kebetulan karena ada 2 jantan, ini saya sekat di tengah. Nah, kemudian soal teknisnya ya, tingginya lantai, ini lantainya lantai kayu. Dari lantai kayu ke sini, ini 130 cm. Maksudnya supaya ketika nanti si kambingnya berdiri, karena posturnya gede, dia nanti tetap tidak bisa lompat. Nah, kemudian ketinggian dari lantai ke lubang pakan ini 50 cm. Terus lebar untuk lubang pakannya ini 50 cm. Kedalaman sini ini 30 cm. Nah, ini kebetulan pakai model tempat pakannya kotak. Ini kotak. Nah, ini memang ciri khasnya kandang di sana. Kemudian kita ngeliat bawahnya. Nah, sekarang untuk bawah kandang. Nah, bawah kandang itu dari lantai sini ke tanah itu minimal 75 cm. 1 meter boleh, 1,5 meter boleh, 2 meter monggo. Nah, fungsinya apa? Ini supaya nanti bisa nyimpan kotoran kambingnya jumlah banyak. Soalnya terkadang ini baru diambil 1 bulan, 2 bulan, bahkan teman-teman di Kaligesing sana, di daerah perbukitan, biasanya ngambilnya malah 6 bulan, 1 tahun sekali. Tidak bau, dijamin tidak bau. Asal langsung ke tanah ya, nggak perlu diplester, ditampung, pakai yang ya kayak gitulah. Ini nggak bau. Kalau nggak percaya main ke sini. Nah, ini dari lantai ini ke bawah minimal 75 cm. Kenapa kok 75 cm? Karena nanti kalau untuk ngambil, untuk manen kotorannya itu mudah. Terus kemudian saya pakai model di bawahnya ini, teman-teman. Ini ada ruangannya. Ini fungsinya kalau untuk ngambil, misalnya ada kotoran di dalam itu kita ambil gini, set. Tuh, ini ada kebetulan ada batang singkong, ini bisa diambil gini. Terus kemudian tinggal untuk mesin. Nah, ini untuk bawahnya teman-teman. Kalau versi kami bawah kandang untuk tampungan seperti ini tidak usah di plester semen atau tidak usah dikasih apa ya, sekarang pada pakai plastik, pakai dada bengek, itulah tidak usah. Kenapa? Karena hitungannya gini teman-teman, kalau teman-teman nanti punya ternaknya itu di atas 500 ekor, ini hanya untuk melester gini aja, hanya untuk nampung gini aja, itu habis jutaan. Itu plus masih bau ya. Mungkin teman-teman yang populasinya belum banyak masih bisa bilang, wah nanti kan gampang bersihnya. Tapi kalau punya ribuan, kandangnya gede, lah itu kan duitnya dibuang-buang.
Nah, saya ini mengadopsi teman-teman peternak kambing PE, termasuk kambing-kambing kontes yang harganya ratusan juta. Itu semua kandangnya seperti ini. Jadi kotorannya itu langsung turun ke sini. Nah, berkumpul di bawah. Berikut pupuk, berikut ininya, urinnya langsung meresap. Ada juga yang ngomong seperti ini. Nah, ini kan nggak bisa dimanfaatin urinnya. Nah, kami ada metode lain untuk bagaimana kita bisa memanen urin yang ngeresap di kotoran kambing ini. Caranya gimana nanti kita bikinkan video lagi lah. Nah, ini kandang kalau dimuatin kambing PE Jawa Randu, Sapera gitu muat indukan 4 sampai 5 lah. Kalau untuk doro-doro muat 6. Nah, ayo teman-teman. Nah, untuk atapnya saya milih pakai genteng. Genteng pun bisa teman-teman lihat di atas, itu genteng bekas. Kenapa kok genteng bekas? Karena pertama murah, yang kedua lebih adem. Memang sih untuk pemasangannya ribet karena harus butuh banyak rel, butuh banyak usuk dan sebagainya. Cuman untuk jangka panjangnya lebih nyaman. Jadi atapnya saya pakai genteng bekas. Ini posisinya dia lebih dingin dibandingkan pakai galvalum, pakai asbes, atau mungkin ada yang pakai plastik gitu. Nah, ini genteng bekas ini lebih adem, lebih enak. Jadi ketika adem enak, nanti ternaknya dalam keseharian dia nggak ngos-ngosan. Kalau panas dia ngos-ngosan karena memang kepanasan. Nah, ini kayunya pakai kayu yang ada di tempat teman-teman lah. Saya nggak berani bilang kayu yang paling bagus. Yang paling bagus itu menurut saya yang ada di tempat teman-teman. Kalau di tempat teman adanya cuman wah tempat saya kayunya jati, ya monggo pakai jati. Wah di tempat saya adanya kayu ketapang, ya silakan gitu. Nah, salah satu keunggulan kalau pakai kayu itu seperti ini teman-teman. Nah, ini kebetulan di kandang ini kambingnya bertanduk semua. Dan jenisnya fighter semua. Ini crossbur, ini fighter. Nah, sebelahnya ini Sapera juga fighter. Nah, kambing yang bertanduk tentu saja tanduknya akan numbuh setiap saat. Ketika numbuh setiap saat dia gatel. Ketika gatel dia akan garuk-garuk. Caranya yang garuk-garukin tanduknya ataupun tanduknya untuk nabrak-nabrak kandang. Ataupun ketika jantan ketemu jantan, kadang mereka iseng, beradu jedet, kandangnya jebol lah. Jebol kalau cuman bahannya kayu kita nyarinya gampang. Coba kalau posisinya ini baja ringan gitu ya kan, nah udah meleot semua ini. Nah, kalau bagi teman-teman yang mau pelihara kambing jenis yang bertanduk, kalau menurut saya hematnya pakai bahan kandangnya ya bahan kayu. Bahkan bisa pakai palet bekas. Nah, palet bekas tinggal disusun rapi segala macam itu bisa. Nah, karena yang namanya seperti ini, sapera seperti ini dia setiap saat tanduknya nambah panjang dia gatelnya ada di sini nih, di pangkal tanduknya nih. Nah, jeblosin aja nih. Ini kalau teman-teman lihat ini kan sudah kena efek tanduk semua. Coba bayangkan kalau ini cuma dari baja ringan atau dari besi yang kelihatannya keren, tapi ya musuhnya ya ini tanduk besar ini, ya pasti meleot ya. Nah, ini kalau kita ngomongin soal kandang ya, oh iya, ini kebetulan copot ini. Biasanya saya di kandang saya masang bambu teman-teman, bambu untuk
celengan mineral, bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini bambu. Wah, ini kok agak sulit nih. Ini bambu. Terus ini dibuat seperti kentongan ini teman-teman. Terus ini digergaji di atas ruasnya. Kemudian ini dikasih garam terus ditetesin air. Nah, ini jadi mineral. Ini kemudian dijilat-jilat lah sama ternaknya. Jadi kita tidak kelebihan dalam memberikan garam. Nah, ini idealnya setiap kandang, setiap ruangan ada kentongan bambunya, kentongan mineral lah sebutannya, gampangannya. Nah, oke, kita coba lihat yang sini teman-teman. Ini ada lagi. Bentar, tak panggil keluar. Wih. Ya, nih, ini jenis salah satu yang hobi rusak kandang. Ini kambing sanen jantan. Nah, ini dengan tanduk seperti ini dia tumbuh terus. Biasanya hal wajar kalau yang melihara kambing-kambing perah, kandangnya jebol-jebol. Ini bisa dilihat teman-teman. Ini saking gatelnya dia sampai terkikis tanduknya. Ini seperti ini. Ini sebenarnya nggak galak, cuma karena gatel terus dia hajar. Nah, kalau kandangnya bukan kandang bahan kayu, nanti repot. Ini tadi sarapannya daun singkong karet nih. Ini yang banyak ditakuti para peternak, singkong karet. Kita berikan kepada kambing-kambing, tapi kondisinya sudah layu. Dan ini tadi dicampur dengan rumput pacong sama indigo vera. Sama kemarin dapat kalau nggak salah itu sedikit kaliandra lah. Ini aman teman-teman untuk daun singkong, asal dilayukan dan dicampur dengan bahan lain. Nih, bagi teman-teman yang masih takut ngasih, syaratnya cuma itu. Syaratnya harus dilayukan dan dicampur dengan bahan pakan lainnya. Oke, ini coba disutas. Tuh, jantan sanen yang seukuran 1,5 tahun, 2 tahun seperti ini lagi powerfulnya. Nah, kalau ngawini juga top, kalau ngerusak kandang juga top. Nah, kalau ini ukurannya kecil, yang ini karena kita cuma menyesuaikan dengan tiang saja. Ini teman-teman perhatikan, seluruhnya bawah kandang tidak ada yang saya plaster semen. Ini awalnya ini semua saya plasterin, itu sekitar 6 tahun yang lalu. Baunya luar biasa. Saya sendiri yang punya kandang ini, di dalam kandang nggak betah baunya. Apalagi orang lain. Nah, orang lain dengan jujurnya pasti akan bilang, wah kandangnya kok bau ya, kok nggak nyaman ya. Semakin bau, semakin nggak nyaman, maka tingkat closing atau tingkat transaksinya menjadi rendah. Beda kalau kandangnya nyaman, tidak bau, ya baunya normal lah. Bukan bau yang mengganggu aroma, benar-benar mengganggu aroma, itu bukan. Nah, ini semuanya saya bongkar dulu, plesteran semuanya. Plesteran saya bongkar, saya kembalikan ke awalnya, yaitu hanya tanah. Ini kalau ngaruh, saya tinggal pakai alat karuk gitu. Nah, dipinggirin, terus tinggal dipanen saja. Mudah sekali. Dan kondisi kotorannya tidak basah. Basahnya bukan basah yang
apa ya, boleh dibilang kalau bahasa sapi itu neletong atau jemek gitu atau encer gitu, bukan. Jadi bulat-bulat semua. Nah, kalau yang lebih bagus lagi, ini nanti kotorannya terus muncul kayak semacam jamur. Nah, artinya memang kualitasnya bagus, kualitas kuhinya. Oke teman-teman, seperti itu review kandang kambing. Nah, monggo bagi teman-teman yang lagi mau bikin kandang, semoga bisa menjadi pengetahuan. Monggo kalau memang mau bikin kandang dengan model seperti ini hemat biaya, besar manfaatnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami supaya selalu memotivasi kami untuk bikin konten-konten berikutnya. Sukses selalu.